Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sah kita sekarang berada di zaman keempat seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita hidup di penghujung zaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, zaman itu dibagi kepada 5. Yang pertama zaman nubuwah. Zaman kenabian diawali dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua zaman khilafah, dipimpin sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga zaman al-mulk atau kerajaan, berakhir runtuhnya dinasti Utsmani di Turki, kalau di Indonesia Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Yang keempat zaman Jababiro, zaman kebebasan maksiat di mana-mana, dan inilah zaman kita hidup sekarang. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin. Era fitnah terbesar akan terjadi saat Dajjal muncul. Orang-orang yang tidak layak atau zalim menjadi penguasa atau pemimpin. Jumlah umat Islam ramai tapi bagaikan buih di atas laut. Sedikit yang berjihad untuk membela Islam. Zaman ini sedang terjadi dan sedang kita jalani. Astagfirullah. Yang kelima, kembali lagi ke zaman khilafah. Zaman yang mana suasana seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umat Islam akan dipimpin Imam Mahdi, hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun. Pada zaman ini pula Dajjal muncul. Nabi Isa alaihissalam juga muncul, ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang kafir. Kemudian para ulama hadis memperhalusi tentang usia umur umat Islam. Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis, kitab beliau yang populer adalah Fathul Bari. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Imam Asyuyuti, beliau mengatakan umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Ibnu Hajar Hambali, kata beliau umur umat Islam lebih dari 1400 namun tidak sampai 1500 Hijriah. Allahu Akbar, sekarang umur umat Islam sudah sampai pada 1441 Hijriah ketika video ini dibuat. Hari kiamat tidak ada yang tahu termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengenai umur umat Islam, Rasulullah sudah memberitahu tidak sampai 1500 Hijriah. Kelak di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan serentak umat Islam di muka bumi, dan yang tinggal hanyalah orang-orang kafir yang akan menyaksikan hancurnya bumi, gunung, laut, langit dan seluruh alam. Silahkan baca surat Al-Qari'ah, Al-Qiyamah dan Al-Waqi'ah. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul dukhon atau kabut hitam yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi apabila yang pertama, kalau penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau alat musik dicintai oleh umatku dan minuman keras di mana-mana. Saudaraku, tanda-tanda di atas sudah muncul semua sekarang. Sementara masih ada waktu, mari segera baiki diri, perbaiki ibadah, perbanyak amal solih untuk bekal di akhirat nanti. Wallahu alam. Kajian ilmiah seluruh pakar iptek di Timur Tengah Barat sudah 100% membenarkan peringatan Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan janji Allah pasti benar dan tepat. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Dijangka kemarau panjang tersebut akan bermula tahun 2019 hingga 2022. Air dunia waktu ini hanya sekitar 3% saja. Lalu apa artinya informasi ini bagi kita? Artinya adalah keluarnya Dajjal telah semakin dekat, dan munculnya Imam Mahdi telah berada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti. Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Zuhor, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanyaan tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi. Diikuti dengan semakin kurangnya mata air Zuhor, dan yang paling menepati adalah surutnya air di danau Tiberias di Israel. Sudah sangat meruncing, sehingga Israel sibuk mencari sumber air lain.
Salah satunya perencanaan adalah penyulingan air laut. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya dengan tanda setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama 3 tahun. Dan sebagaimana disebutkan di atas bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan panjang akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Mari kita berbuat semaksimal mungkin dan ajaklah setiap muslimin dimanapun untuk semakin bersungguh-sungguh memperbanyak amal akhirat. Allahu Akbar. Kemudian kiamat menurut agama Islam ditandai dengan beberapa pertanda. Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi. Kemudian kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemunculan Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat ke timur, pintu pengampunan akan ditutup. Dabbat al-ard akan keluar dari tanah dan akan menandai umat muslim yang sebenar-benarnya. Kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Kemudian sebuah kebakaran besar akan menyebabkan kerusakan. Kemudian pemusnahan dan runtuhnya Ka'bah. Kemudian tulisan dalam Al-Quran akan lenyap. Setelah itu sang sakala akan ditiup pertama kalinya, membuat semua makhluk hidup merasa bimbang dan ketakutan. Kemudian tiupan yang sakala yang kedua kalinya akan membuat semua makhluk hidup mati. Dan tiupan yang ketiga akan membuat setiap makhluk hidup bangkit kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengingatkan ini kepada orang lain, akan kubuatkan tempat di surga baginya pada hari penghakiman kelak. Allah berfirman, jika engkau lebih mengejar duniawi daripada mengejar ridhoku, maka aku berikan, tapi aku akan menjauhkan kalian dari surgaku. Itulah yang dimaksud Dajjal yang bermata satu. Artinya hanya memikirkan duniawi daripada akhirat. Sebarkan ini dengan ikhlas, tiada paksaan dalam agama. Niatkan ibadah, sebarkan ilmu walau 1 ayat. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan bersilaturahim. Aku adalah tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempat binatang-binatang yang menjijikan, maka racunilah ia dengan amal sedekah. Aku yang menyempitmu hingga hancur bila mana tidak sholat, bebaskan sempitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit, bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempat munkar dan nakir bertanya, maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sudah seharusnya kita saling mengingatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.